Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sudah one, two, three, four, five, six. Sudah 6 ya. Sudah memenuhi quorum 50% plus satu. Karena jumlah kita 10 kan? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat sehat. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ketemu kembali kita di sinkronus ketiga atau sinkronus terakhir untuk pembelajaran agenda kedua kitab di PKA ini. Jadi, karena mulai besok Bapak Ibu akan masuk ke agenda ketiga dan nanti fasilitator atau tutornya juga berubah, ya. Oke, kalau tidak salah kemungkinan besok itu Bapak Ibu nanti dengan Bu Tuti Rohani, ya. Oke, jadi kalau nggak salah besok dengan Ibu Tuti Rohani dan saya juga harus berpindah ke kelompok 3, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan learning journal kita atau agenda pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak Ibu, izin saya share screen. Ya, baik Bapak Ibu, jadi agenda kita ada 4 kegiatan kita. Yang pertama berbagi pengalaman belajar hari ke-14, kemudian paparan tugas asinkronus hari ke-14, kemudian overview agenda kedua, kepemimpinan kinerja, khususnya nanti saya akan membahas sedikit tentang manajemen perubahan sektor publik, ya. Manajemen perubahan sektor publik. Dan kemudian yang terakhir kegiatan kita hari ini penjelasan tugas asinkronus hari ke-15 hari ini. Dan ini akan kita laksanakan kegiatan pembelajaran ini kurang lebih selama 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran pertama, kegiatan pertama, berbagi pengalaman, ya. Berbagi pengalaman belajar hari ke-14. Seperti biasa, saya minta 2 orang untuk bercerita tentang apa pengalaman belajarnya kemarin mengerjakan tugas-tugas asinkronus. Oke, silakan berbagi pengalaman 2 orang. Siapa? Pak Rahmat kali, Pak Rahmat ya. Coba Pak Rahmat, gimana Pak Rahmat? Cerita pengalaman mengerjakan tugas hari ke-14 kemarin Pak Rahmat. Terima kasih Pak Alam atas kesempatan yang diberikan pada saya Pak Alam. Ya. Dari pengalaman pengerjaan tugas memang Alhamdulillah kita ada mendapatkan apa sebenarnya masukan pengalaman pengetahuan Hmm. dari untuk apa dalam kita melaksanakan tugas kita, baik itu Hmm. dalam di administrasi maupun di lapangan. Jadi Hmm. dari dari eh, tugas itu yang kita laksanakan itu, eh, Hmm. bahwa stakeholder kita nggak bisa ibaratnya bekerja tanpa adanya jejaring kerja ataupun yang Hmm. eh, stakeholder yang terkait. Ibaratnya kita memang harus eh, bekerja sama, Pak, bekerja sama Hmm. dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas kita di Hmm. selama ini yang menjadi tusi-tusi kita di kantor. Ya. Itu saja, Pak, mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi pada intinya Pak Rahmat, tugas yang diberikan ke kemarin tugasnya tentang apa Pak Rahmat kemarin? Tentang implementasi. Implementasi. Oh, tentang tugas individu ya, ya kan? Iya, Tugas Pak. individu tentang strategi, mengatur strategi ke depannya apa yang bidang kita sumbangkan
atau sumbangsi dari bidang kontribusi dari bidang kita terhadap kemajuan organisasi. Ya, Pak Ya, ya? ya, Oke, jadi bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Kalau Pak Rahmat mengatakan bercerita tentang dari tugas itu bisa kita flashback kembali ke pengalaman-pengalaman kita dalam melaksanakan tugas sehari sebagai seorang pejabat administrator. Itu ya Pak Rahmat ya. ya. Oke, baik silakan yang kedua. Satu lagi siapa? Silakan. Pak Fajri gimana Pak Fajri? Ada Pak Fajri ya? Oke, silakan Pak Fajri. Kalau Pak Fajri gimana Pak Fajri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, jadi terkait dengan tugas yang diberikan kemarin, yaitu Mhm. kita dituntut untuk dapat mengerjakan apa? Ada suatu perubahan dari yang Hmm. kemarin itu kita lebih bersifat pemerintahan ke birokrasi, kemudian Hmm. kita dituntut untuk menjadi lebih ke transformasional, ada Hmm. tuntutan akibat dari perkembangan teknologi. Hmm. Akan tetapi eh, tidak seluruhnya secara serta-merta seluruh pemerintahan birokrasi ini diubah ke dalam bentuk digital karena masih ada dalam bingkai regulasi-regulasi yang harus tetap Hmm. kita terapkan. Jadi Hmm. ide kita jangan sampai menabrak bingkai regulasi yang telah ditetapkan. Kadang kita memang inginnya cepat, akan tetapi Hmm. jangan sampai kita menabrak regulasi yang telah ditetapkan. Oke. Ya, seperti misalnya kita menetapkan apa ingin cepat dalam satu waktu satu dua hari, tetapi ternyata dalam regulasi ada SOP yang mesti kita tetapkan gitu. Hmm. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajri. Jadi betul ya Pak Fajri ya di dalam tugas itu kita saya minta Bapak Ibu merumuskan kira-kira perubahan apa yang akan dibawa terutama di bidangnya yang sesuai dengan tusinya dalam rangka apa ya perbaikan kinerja di organisasinya. Dan maka perbaikan kinerja di organisasinya. Jadi Pak Fajri berpendapat bahwa ketika kita mengadakan perubahan, kita bisa saja berbasis digital yang memang sekarang ini sedang marak-maraknya ya, sedang sesuai juga dengan tuntutan zaman. Tetapi Pak Padri benar bahwa ada beberapa yang harus juga kita perhatikan. Jadi tidak semuanya bisa digitalkan, betul Pak ya. Jadi ada jangan sampai kita mau mendigitalkan tapi ada yang kita langgar dari regulasi-regulasi sebelumnya. Oke. Jadi ini berhubungan dengan ketika misalnya di pelayanan Bapak Ibu mau mendigitalisasi tentang pelayanan itu akan lebih bagus sekali kalau di kegiatannya itu ada semacam telaah kemudian revisi dari SOP pelayanan sebelumnya. Nah, gitu. Supaya untuk menghindari yang dikatakan Pak Fajri tadi. Nah, ini SOP-nya seperti ini tapi pelaksanaan seperti ini. Nah, itu salah satu contoh yang apa? Bertabrakan istilah Pak Fajri tadi ya. Ya, yang bertabrakan dengan regulasi yang ada. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rahmat, untuk Pak Fajri yang sudah bercerita pengalaman belajar di hari ke-14. Kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu paparan tugas asinkronus hari ke-14 ya. Tapi sebelumnya saya punya cerita dulu tentang Pak Surya Aldian nih. Boleh Pak Surya ya, boleh ngerumpi Pak Surya ya. Ya, siap, Pak. Ya, kita bergibah sedikit lah, ya bergibah. Ya, iya. Ya, nah ini Bapak Ibu, cerita saya tentang Pak Surya ini. Nah, ini ya. Nah, jika hari ini Pak Surya ada di Amerika, maka 2 hari lagi Pak Surya akan ada di Uganda. Besok, besoknya Pak Surya akan ada di Norwegia. Nah, 3 hari lagi Pak Surya ada di mana? Dari Norwegia. Kalah yoga, yoga cuma ke Jogja, Pak Surya mainannya dunia ini. Oke, silakan diteruskan di kolom chat Bapak Ibu. 3 hari lagi Pak Rahmat mengatakan bahwa dia akan berada di Denmark. Kita simpan dulu jawabannya.
Kita masih menunggu jawaban yang lain. Ayo Bu Nir. Bu Nir nih semangatnya luar biasa nih Bu Nir nih. Ayo Pak Surya, Pak Aldi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Tutup pintu Al. Al, tutup pintu Al. 4. Tolong Al. Iya, tutup tuh. Gimana Pak Ismail? Enggak, supaya dia agak harum. 3, 2, 1. Sinyal agak putus-putus Oke. Pak sekarang Pak. Den Haag. Tunggu bentar Pak. Oke, Bu Nir jawabnya Den Haag. Halo. Oke. Ya, dua-duanya benar. Iya, dua-duanya benar. Itu bisa Denmark, bisa Den Haag. Oke, Bu Nir bisa dijelaskan Bu Nir kenapa Bu Nir jawab Den Haag? Lalu Bu Nir, mana nih Bu Nir ini? Ya, Bu Nir masih di mute Bu Nir. Masih di close mic-nya. Oke. Nah, oke. Di open mic, Bu. Ya, Bu Nir. Dibantu Pak Rahmat. Gimana Pak Rahmat? Penjelasannya Pak Rahmat? Ini pagi ini agak press dikit nih Pak, karena Oh, lah, gitu ya. lah habis ngopi ini. Jadi Hmm. lah dapat kunci ini langsung cepat. Gercep kata orang sekarang ya, Gercep. gerak cepat. Jadi kata kuncinya dari Pak Alam ini dunia. Dunia Hmm. berarti hari ini Pak Surya ada di Amerika berarti ada di huruf A. Dua Hmm. hari lagi Pak Surya ada di Uganda. Satu, dua, Uganda, Uganda. Hmm. Besok Pak Surya ada di Norwegia, N. 3 hari lagi Pak Surya ada di mana? IAD. Di huruf D, Pak. Oke, maka jawabannya bisa Denmark, Pak. dijawab. Bisa di Linggau. Oke, betul sekali. Jadi yang jawab Linggau juga betul. Siap. Ya, Siap. Tapi yang ada jawab di Pak Linggau ya, juga ada di betul. Pak Siap. ya, ada Yang di Siap. Pak. jawab Jambi juga betul. Yang jawab Muara Sabak juga betul. Yang jawab Jabung juga betul. Tapi didahului dengan kata di. 3 hari lagi di Muara Sabak, di Jambi. Kan D, huruf D itu kan? Siap, Pak. Siap. Jadi tidak harus Denmark. Denmark betul, Den Haag betul ya. Oke, Jambi juga betul Pak Surya. Tapi ada huruf D di depannya di Jambi. Oke. Ya, jadi kata kuncinya adalah dunia. DUNIA. Nah, gitu. Jadi Pak Surya ada di Amerika, A huruf A. Mulainya dari huruf A kan, start. Kemudian 2 hari lagi ada di Uganda setelah A, D dan U, Uganda. Besoknya setelah UN, Norwegia. 3 hari lagi IAD lagi. Maka jawabannya bisa Denmark atau Den Haag. Iya. Atau bisa juga Linggau ya Pak Rahmat ya. Iya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang kita paparan tugas individu. Silakan siapa yang bersedia 2 orang? Sesuai dengan kemarin, Pak, yang belum. Oh yang belum. Pak Surya belum ini. Ya, Nah, Pak Surya. Pak Pak Surya, Surya. Pak Mail belum ini. Nah, ya, Pak. Oke jadi ya. Oke silakan Pak Surya dengan Pak Mail silakan. Request ini. Request dari Pak Sorry Rahmat. apa dulu Pak. Sinyal lagi putus-putus Pak. Oke. Silakan Pak Surya. Ya, terima kasih Pak. Sudah kelihatan Pak, Oke rekan-rekan sudah. PKA. Ya. Tapi dari atas dulu Pak. Nah, dari slide 1 Pak Surya. Nah, oke dari situ.
Terima kasih. Sebelumnya mungkin mohon maaf kepada Pak Saril. Mungkin kemarin saya izin, saya Oh pikir ya. kemarin saya sebentar, ternyata lama. Ada satu hal yang mungkin perlu saya selesaikan. Ya. Jadi kadang kita berhubungan dengan masyarakat, mereka tidak mengerti saat ini kita lagi melaksanakan diklat. Hmm. Tetapi selagi kita ada di sini, tentunya mereka akan selalu meminta kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan. Rasa demikian Pak, mungkin terima kasih. Oke. Baik, berkenaan dengan mudah-mudahan karena kemarin saya tidak selesai mengikuti pelaksanaan, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang menjadi agenda kita hari ini, yaitu tentu sebelum saya mengangkat itu berangkat daripada isu-isu ataupun permasalahan. Ini tentunya berdasarkan hasil identifikasi dan lokusnya pun juga pada area kantor Camat Dendang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya selaku camat pada saat ini. Jadi dalam hal ini mungkin saya mengangkat isu yaitu berkenaan sistem integrasi anggaran dan perencanaan siap Kecamatan Dendang berbasis akselerasi arah agenda pembangunan. Eh, ada beberapa hal yang melatar belakangi tentu berangkat dari identifikasi ataupun isu. Di sini ada saya mengangkat berkenaan isunya yaitu berkenaan dengan isu nasional yaitu dari Hmm. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara berkenaan dengan akuntabilitas. Hmm. Jadi ada 541 pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, dari hasil evaluasi eh, kinerja yang berpredikat di atas B itu sebanyak 60 pemerintah daerah. Hmm. Artinya ada sebanyak 470 ini yang berada di bawah nilai berpredikat nilai B. Jadi ini tentu menjadi isu-isu nasional. Nah, berangkat dari isu-isu nasional ini juga tidak terlepas menjadi isu-isu kami, yaitu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan juga ini menjadi isu yang ada pada organisasi perangkat daerah, yaitu khususnya di kantor Camat Dendang. Nah, dari berangkat isu ini ada permasalahan, yaitu pertama, yaitu ketidakselarasan penyusunan antara perencanaan anggaran terhadap arah kebijakan prioritas pembangunan. Ini yang menyebabkan faktor permasalahan. Kemudian rencana kerja masih bersifat rutin ataupun administrasi. Dari ketidakselarasan penyusunan perencanaan anggaran, kemudian dengan rencana kerja, ini tentunya akan berdampak kepada rendahnya kontribusi terhadap akselerasi arah agenda pembangunan. Jadi dari hal itu eh, perlu adanya inovasi kinerja yang terstruktur, terarah, dan terukur. Hilang ya Pak? Ya. Nggak Izin. ada suaranya, Pak. Lanjut, Pak. Slide-nya, Enggak, terus slide. Pak. Iya, Terus Pak. selainnya tapi nggak ini, nggak Di berpindah. enter ke Ya, bawah Pak, enter ke bawah. oke. Ah, Diklik di diklik di pendahuluannya dulu Pak. Di sudah tuh di enter. ya itu saya terklik kayaknya. Ya, tanda merah itu. Mm-mm. Sebentar Pak ya, mohon maaf. Oke. Oke, masuk. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Ya. berdasarkan analisis SWOT, ada eh, beberapa kekuatan. Yang pertama itu selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi, Hmm. kemudian meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi kecamatan, mendorong perubahan budaya kerja berbasis hasil, terarah dan terukur, memfasilitasi koordinasi lintas unit melalui fitur konsultasi dan verifikasi, memudahkan monitoring dan evaluasi eh, program atau kegiatan oleh pimpinan. Kemudian ada beberapa kelemahan, yaitu berkenaan dengan keterbatasan SDM dalam memahami, kemudian menelaah arah kebijakan strategis pembangunan.
Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan aparatur yang fokus pada kegiatan rutinitas sehingga tidak berdampak kepada arah kebijakan strategis pembangunan. Kemudian peluang, yang pertama yaitu dukungan penuh dari pemerintah kabupaten terhadap reformasi birokrasi, kemudian potensi replikasi ke arah seluruh kecamatan dalam kabupaten, peningkatan hasil nilai evaluasi di tingkat kecamatan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap hasil nilai evaluasi kabupaten. Kemudian kesesuaian dengan prinsip manajemen kinerja pemerintah dan government. Ancaman yaitu tentang resistensi perubahan, kemudian kurangnya komitmen, selanjutnya terjadinya konflik kepentingan di internal. Solusi implementatif. Nah, ini mungkin seharusnya Pak, seharusnya ada satu yang menjadi lokus area perubahan, tetapi di sini saya menampilkan ada dua, yaitu berkenaan dengan penetapan regulasi dan pelatihan peningkatan kapasitas. Mungkin nanti kalau memang diharuskan memilih salah satu, tentu nanti akan kita coba melalui menganalisis melalui sejauh mana urgensinya, seriusnya, dan kemudian growth-nya. Tentu ini masih ada dua yang saya tampilkan, yaitu berkenaan dengan regulasi, kemudian pelatihan. Kemudian verifikasi dan validasi, yaitu menerapkan sistem verifikasi terhadap setiap program atau kegiatan yang diusulkan. Setiap program atau kegiatan wajib memiliki kontribusi terhadap sasaran yang jelas ingin dicapai pada dokumen perencanaan. Melibatkan Bapeda dan Inspektorat dalam proses validasi akhir sebelum pengajuan anggaran. Evaluasi, menyusun instrumen, kemudian menampilkan hasil evaluasi, memberikan nilai. Insentif atau apresiasi, adanya reward dalam bentuk penambahan insentif dan punishment dalam bentuk pengurangan insentif. Komunikasi, menjadwalkan forum, kemudian membangun saluran komunikasi, baik itu mungkin melalui WA ataupun Telegram ataupun konsultasi melalui daring. Jejaring kerja, ini jejaring kerja, ya jejaring kerjanya ada yang di internal. Di internal itu camat sebagai pimpinan dalam hal pengambil keputusan, kemudian sekretariat dan kepala seksi sebagai pelaksana teknis, kemudian tim perencana kecamatan sebagai operator sistem siap dendam. Eksternal ini kita ada melibatkan Bapeda, Inspektorat, PKP SDMD, kemudian Diskominfo. Kesimpulan dari hal isu-isu tersebut di atas, siap dendam merupakan solusi strategis dalam rangka menyelaraskan perencanaan anggaran terhadap visi misi kepala daerah maupun agenda-agenda berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan. Sekaligus ini memperkuat koordinasi lintas unit, memperluas partisipasi sehingga berdampak terhadap arah agenda pembangunan yang dapat dinilai. Saya demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tampilkan ini sesuai dengan agenda materi yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Surya yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Silakan ditanggapi. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ditanggapi tugas yang disampaikan oleh Pak Surya ini gimana? Izin Pak, Ya, silakan Ibu Nir. Pak. Menurut Bu Nir gimana, menurut Bu Nir? Pak, cuma mau menanggapi. Ya, tadi ada di salah satu slide Pak Surya itu mengatakan ada solusi implementasi, itu beliau akan memilih antara regulasi atau pelatihan. Menurut saya, Pak, itu bukan pilihan karena regulasi itu wajib. Karena regulasi itu wajib, semua kegiatan kita apapun bentuknya, regulasi itu nomor satu, Pak. Seperti kami di kesehatan, ada SPO gitu, Pak, ada pedoman, ada rencana kerja. Jadi regulasi dan pelatihan itu bukan pilihan, tetapi memang regulasi dalam semua kegiatan, solusi itu harus dinomorsatukan, Pak. Itu saja, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nir. Tanggapan Pak Surya gimana Pak Surya? Terima kasih Bu. Mungkin itu tadi saya sampaikan bahwa ada dua area yang akan kita lakukan perubahan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan regulasi, kemudian SDM. Jadi kalau ditanya hari ini
mana pilihan pertama? Mungkin bisa jadi seperti itu, karena saya sampaikan kenapa saya belum menentukan salah satu pilihan, karena saya belum melakukan analisis sejauh mana urgensinya, kemudian sejauh mana seriusnya, kemudian sejauh mana bobotnya, tingkat bobotnya. Mungkin itu seperti itu. Mungkin bisa bisa menjadi masukan eh, harus regulasi. Nah, memang kalau dari judul yang saya angkat berdasarkan isu-isu atau permasalahan, identifikasi isu atau permasalahan, Hmm. berkenaan dengan kesesuaian atau keselarasan perencanaan, baik itu dari anggaran, perencanaan anggaran, kemudian kita kaitkan dengan rencana strategis OPD, kemudian dari rencana strategis OPD itu kita kaitkan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah, terkadang ada Oh, dikirim dulu kalau kita baca ketidakselaраsan ini. sehingga berdampak Oh, kepada arah kebijakan pembangunan, sehingga dari situlah nanti kita melihat sejauh mana keselarasan ini bisa berdampak kepada masyarakat. Saya pikir mungkin bisa menjadi masukan. Terima kasih kepada Ibu Niro. Ibu Niro. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Pak. Surya yang sudah menanggapi. Terima kasih juga kepada Ibu Nir yang sudah memberikan saran-saran dan masukannya. Jadi kemarin di tugas saya itu kan saya minta untuk Bapak Ibu membuat semacam apa ya, semacam rencana lah, rencana perubahan yang akan dilakukan dengan membaca situasi atau kondisi yang ada di organisasinya gitu ya. Dan itu dikaitkan dengan pencapaian IKU-nya bisa ke situ. Karena kan eh, kita kan sebagai administrator kan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, kalau saya lihat itu Pak Surya sudah bagus paparannya, sudah ada Pak Surya menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu bisa kita bisa menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi saat ini yang ada di organisasi kita. Ya, jadi yang Pak Surya itu sudah bagus metodenya, caranya dia menganalisis SWOT, dia melihat ya melihat di mana letak strength-nya, di mana letak opportunities-nya, di mana letak weaknesses-nya dan di mana threat-nya. Ya, jadi dari peluangnya, dari kekuatannya. Oh misalnya di kantor kecamatan Dendang ini kami punya kekuatan ini gitu. Tapi kami juga punya kelemahan ini. Artinya Pak Surya sebagai seorang apa ya top leader lah untuk di tingkat kecamatan ya Pak Surya ya di tingkat kecamatan Ya, sebagai top leader ya. Jadi Pak Surya sudah bisa membaca situasi yang ada di organisasinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya Pak Surya itu juga sudah merumuskan kira-kira strategi. Betul Pak Surya. Jadi SWOT ini salah satu gunanya ketika kita ingin merumuskan strategi, ya strategi dari pelaksanaan perubahan yang akan kita lakukan salah satunya. Jadi betul Pak Surya. Jadi yang Pak Surya buat SWOT itu sudah setelah menganalisis Pak Surya menentukan strategi-strateginya, ya strategi-strateginya. Nah, strategi-strategi ini perlu lagi stressing Pak Surya, di stressing lagi misalnya strategi pertama. Itu strateginya gimana? Apakah Bapak misalnya strateginya apa ya? Memberdayakan kekuatan, misalnya menggunakan kekuatan untuk mengatasi apa gitu. Kan dia kalau kita SWOT itu kan dia ada 4 kuadran kan Pak ya. Ada 4 kuadran kan, ada S, ya kan? ya, S, kemudian W, di bawahnya itu biasanya O dengan T ya. ya. Nah, gitu. Nah, apakah Bapak itu yang S dengan O-nya, apakah S dengan T-nya atau W dengan T-nya atau O dengan T-nya gitu. Kan ada 4 itu. Nah, gitu. Jadi setelah Pak Surya merumuskan SWOT, membaca kondisi yang ada di organisasinya, dalam hal ini kantor kecamatan Dendang, maka Pak Surya merumuskan, wah kayaknya ini saya akan mengadakan perubahan ini gitu. Perubahan ini di mana saya dalam perubahan ini strategi yang saya gunakan itu misalnya mengoptimalkan kekuatan, nah gitu ya, untuk mengatasi kelemahan atau untuk mengatasi ancaman, ya. Atau misalnya kita meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang, seperti itu, ya. Nah, baru dapatlah strategi yang beberapa strategi. Misalnya dari SO-nya, misalnya strength dan opportunity-nya, apa dapatnya itu. Nah, setelah itu baru nanti dianalisis, ya bisa seperti kata Pak Surya tadi pakai USG atau bisa juga menggunakan teori-teori tapisan yang lain.
tapisan untuk strateginya. Ya, salah satunya adalah dengan melihat tapisan McNamara di mana dia mempertimbangkan dari efektivitas, efisiensi dan kemudahannya. Nah, gitu. Jadi kita perbandingkan misalnya di antara empat ini, nah kita kasih poin dari segi efektivitasnya yang mana, dari segi efisiensi atau biayanya gimana. Nah, oke kita bandingkan, baru nanti akan dapatlah satu. Dan ya kita anggap saja Pak Surya sudah melakukan itu sehingga tadi Pak Surya sudah mendapatkan satu tadi ya. Satu yaitu tadi siap dendang. Dan apa yang disarankan oleh Bu Nir itu bisa jadi masukan Pak Surya. Jadi nanti regulasinya itu nanti masukkan di salah satu kegiatan dalam pelaksanaan atau implementasi perubahan itu. Nah itu ya, oke. Makanya ketika kita misalnya mau melakukan perubahan, kita punya dua tujuan, dua pentahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke lah kalau misalnya Pak Surya ngomong, saya mau bikin regulasi aja, bisa di jangka pendek. Tapi orientasi kita di jangka panjangnya apa? Artinya siap dendang ini yang Pak Surya gulirkan ini misalnya, nah itu tidak selesai di jangka pendek. Ada keberlanjutannya di jangka menengah dan jangka panjang. Jadi nanti ketika kita mau mengambil perubahan itu bisa, kayak Pak Surya bisa ambil yang jangka panjangnya. Misalnya gini, jangka panjang saya punya program keperubahan bla 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 bla. Tapi di jangka pendek itu hanya sebatas pembuatan regulasi, bisa seperti itu. Tapi jangan jadikan tujuan akhir itu. Makanya kata Bu Enir tadi, ya tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir yang siap dendang itu apa? Tujuan akhir dia siap dendang itu, Pak. Mungkin di jangka pendek Pak Surya hanya batas ke apa misalnya pembuatan perbub apa gitu kan atau seperti apa atau hanya penyusunan kata Bu Nir tadi pembuatan apa Bu operasional prosedur ya apa yang kata Bu Nir tadi kan. Nah itu tata memperbaiki tata kelolanya dulu, jadi gitu. Oke Pak Surya, ya Ya, menarik sekali yang Pak Surya, terima kasih Pak Surya. Kita ya. lanjutkan yang kedua. Oh ya, kita apresiasi dulu hasil kerja Pak Surya dengan memberikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, silakan. Yang kedua siapa tadi? Pak Ismail ya, Pak Mael. Silakan Pak Mael. Coba saya coba Pak karena sinyal agak lemot ini Pak. Ya, sudah muncul Pak Mael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. BPBD Kabupaten Tangerang Timur di Jalan Timur 14 Muara Barat. Isi masyarakat tangguh dan siap siaga menghadapi bencana. Isi penguatan kelembagaan sistem peringatan dini kesiapsiagaan masyarakat respon darurat tepat. Analisis organisasi saat ini kekuatan ASN sekitar 45 orang kurang lebih di kecamatan 11 kecamatan perawat di 126 desa infrastruktur lengkap EOC, ambulan, gudang, logistik, sistem pelaporan digital, kelemahan sistem peringatan manual, teknologi, peran transformasi digital, inovasi teknologi, prediksi dan aplikasi model, drone, voice, transformasi birokrasi, manajemen big data, digital twin, isu, standar internasional agile dan adaptif.
Ya, kayaknya Pak Ismail gangguan sinyal ya. Kendala di sinyal ya Pak Ismail ya. Ya, karena di laptop saya suara Pak Ismail itu mirip mobil baru keluar dari dealer. Nyaris tak terdengar. Menu- Iya Pak Aldi. menuju pelayanan masa depan, Mas, yes. predictive wing AI, produktif verifikasi respon 15 menit, adaptif kolaborasi multi agensi, transparansi, dashboard, black bank, open data. Nah, kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan potensi besar menuju organisasi kelas dunia. Kunci digitalisasi, jejaring komunikasi, kinerja, rekomendasi, quick win, aplikasi siaga, dashboard, DOT awal menuju MOU Universitas. Universitas Pelatihan Sumber Daya Manusia sepanjang digital twin di jaringan global sertifikasi. Itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Ismail Fahmi yang sudah memaparkan tugas asinkronus di hari ke-14. Silakan ada tanggapan? Satu orang saja penanggap, silakan. Menurut Pak Mawan gimana Pak Mawan? Pak Hermawan gimana Pak Hermawan? Paparan Pak Ismail tadi gimana Pak Mawan? Kurang dengar, Pak. Ya, ya, sama ya Pak ya? Mirip mobil baru Iya, juga Pak. Pak ya? Mobil baru keluar Iya, dari Pak. dealer ya? Kendala memang sinyal, Pak, di Tanjung Timur nih, Pak. Oh gitu ya. Iya, Padahal Pak. dekat laut kan itu? Nah, dekat laut lah, Bu, yang hilang sinyal, Pak. Oh gitu, di laut itu loh hilang sinyal ya. Iya, Pak. Oke, oke, baik. eh Pak Ismail bisa mendengar suara kami Pak ya? Putus Pak. Oh putus-putus ya? Iya, oke. Nggak apa-apa Pak, kalau putus disambung lagi Pak ya? Iya, biar ada putus nyambung. Baik, nah yang Pak Mail ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya Pak Mail ya? Ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya, di mana Pak Mael juga sama seperti Pak Surya tadi ada analisis SWOT-nya ya, ya, tapi SWOT-nya cuma sebatas SW ya Pak ya, Strength and Weaknesses, kekuatan dan kelemahan, ya, itu ada kekuatan juga ada kelemahan, ya. Kemudian ada transformasi digital, ada arah transformasi digital, ya. Oke, jadi transformasi digital itu perpindahan dari yang non digital ke digital, yaitu transformasi digital. Nah, di mana ada beberapa inovasi-inovasi yang Pak ini kan, yang Pak Ismail gulirkan, ya ada beberapa. Tetapi tiba-tiba muncul roadmap. Nah, maksud saya Pak Ismail nanti coba dipilih dulu, ditapis dulu, ya seperti yang tadi, yang sebelumnya tadi, yang Pak Surya tadi kan, Pak Surya tadi kan ada beberapa alternatif yang digulirkan Pak Surya tadi misalnya kan, kemudian ditapis dulu sehingga akan mendapat satu saja Pak, ya. Jadi kita kerja satu-satu Pak. Jadi ada dari beberapa apa namanya tadi Pak alternatif ya arah transformasi digital atau inovasi yang Bapak gulirkan itu. Nah, Bapak pilih dulu yang mana, ambil dulu yang mana, baru nanti bisa Bapak ke membuat roadmap-nya, ya. Oke, sehingga mendapatkan tujuan akhirnya. Jadi yang Pak ini nih yang bagusnya dari Pak Ismail ini dia ada roadmap ya, tetapi roadmap itu masih secara umum. Dia mau merujuk ke yang mana? Merujuk kepada inovasi yang mana atau apa perubahan yang mana yang akan dilakukan. Oke, gitu ya Pak Ismail ya. Oke. Baik, satu orang lagi siapa yang bersedia?
Kalau tadi dari saya yang minta ini yang Bapak Ibu sendiri yang kesediaannya untuk memaparkan tugas asinkronusnya. Satu orang lagi. Siapa ya? Ya, Kan Pak, silakan Topan. Topan ya? ya Pak, siap, Oke, silakan. Pan. siap, ya, Pak ya. Ini yang Pak Fahmi belum hilang nih Pak. Nah, kok bisa belum hilang? Nah, Ah, hilang deh, Pan. Iya. Pak ya disiapin dulu Pak. Ya, Pak Ismail Fahmi ini tidak belajar dengan ini ya, menghilangkan tubuh ya. Iya, ilmu menghilangkan tubuh, Pak Mael. Panjang soalnya Pak, banyak Pak. Ya, jangan panjang-panjang, Pan. Biar agak habis waktunya, jadi kawan-kawan bisa istirahat Pak. Kau- Kawan-kawan apa kawan yang istirahat? Kau kan nyual nama uang ya? Boleh lah Topan. Iya, jual nama uang dia. Awak Udah dia Pak. nak istirahat yang ngomong uang enggak, Pak Rahmat Kemarin ya? kemarin protes 10 halaman, sekarang 20 halaman bikinnya. Ih, Nak lulus nian dia Pak Rahmat. ih. Pan, tunjukkan Pan, yang 20 halaman kata Pak Rahmat tuh Pan. Masih narik share screen-nya, Pak. Lagi ngitung slide-nya itu, Mute, Pak. mute, mute, Oh iya, mute. takut 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 dia kebanyakan ya. Lagi ngitung itu, nah, Pak. Nah, Itulah Bu Buye, takut kebanyakan dia Bu Buye. Jadi nak di iya, ini Pak. sortirnya dulu kan. Ji, Enak pakai Pak. mic Mang. Kalau kebanyakan enak Bu. Oh, ada lebihnya. Kalau takut nih kurang. Maksudnya lemak lebih dari kurang. Kalau lebih kan baca bagi, Pak. Ah gitu. Memang iya Pak. Pemimpin itu biasanya harus pintar bagi juga Pak. Jangan hanya bisa menjumlahkan. Hilang dia sekarang, Kak Rahmat, Pak. Kebanyakan pemimpin itu hanya bisa menjumlahkan ya Pak ya. Bagi dari saya. Ah iya, agak rumit ya Pak ya. Nggak yakin aku ya Topan. Ini Ya, serius ini. ya Wah, serius, serius. Ya. Ya, Asli ini Bu Yu serius ini. Ya. oh, iya, Pak. Hmm. Siap Pak, Ya, lanjut. sambil ngopi Pak, biar santai. Oh, boleh ya. Jadi, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam dan teman-teman, rekan-rekan sekalian. Saya hari ini akan memaparkan, saya ambil di lokusnya di tempat saya sendiri, yaitu perkembangan pelayanan publik masa depan menuju world class government, di mana studi kasusnya di UKPBJ Kota Lubuk Linggau, untuk di KTKA tingkat 3 tahun 2025. Untuk pembukanya, mengapa kita harus menuju world class government? Tuntutan masyarakat, karena tuntutan masyarakat saat ini semakin tinggi, teknologi yang berkembang pesat, efisiensi dan akuntabilitas jadi yang menjadi standar global, dan di mana UKPBJ sebagai penggerak reformasi untuk pengadaan. Di mana makna world class government sendiri bagi UKPBJ adalah yaitu sesuai dengan yang tercantum di Perpres 46 yang terbaru, yaitu pengadaan yang cepat, transparan, akuntabel, efisien, yang berbasis teknologi. KPBJ sendiri bermitra dengan OPD-OPD strategis dan termasuk juga pelaku-pelaku usaha, baik di lokal maupun di tingkat nasional. Untuk transformasi layanan UKPBJ, kita sudah menggunakan digitalisasi, yaitu yang berbentuk e-katalog, e-kontrak, dan SPSE. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan kompetensi SDM, JF, PPBJ, integrasi sistem SPBE, transformasi dan akuntabilitas terbuka, serta kolaborasi lintas sektor dan pelaku usaha. Strategi yang di UKPBJ
tujuh untuk menuju world class, yaitu menyiapkan roadmap penguatan KPBJ 2025-2027, latihan dan sertifikasi berjenjang, integritas aplikasi dengan SPSE, kolaborasi dengan OPD dan pelaku usaha, penyusunan perwali, perkada, penguatan UKPJ dan pencapaian ITKP dengan nilai cukup yaitu 50 sampai 70. Karena untuk saat ini pencapaian ITKP untuk Kota Lubuk Linggau agak masih rendah, Pak. Jadi kami gambarkan kondisi UKPBJ Kota Lubuk Linggau untuk saat ini adalah belum maksimalnya pemenuhan jabatan fungsional untuk PPBJ, masih belum maksimalnya regulasi lokal penguatan UKPBJ. Tapi kami sudah menggunakan e-processing, namun belum optimal karena banyak OPD yang belum memanfaatkan hal tersebut. Dan tantangan yang ada SDM, sertifikasi, dan sistem integritas. Semua kondisi UKBJ secara keseluruhan, Pak, sudah tergambar di ITKP, yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan, di mana untuk pengeluaran tata kelola pengadaan SDM dan kelembagaan kita masih rendah, yaitu di Kota Lubuk Linggau sendiri tahun 2024 48,18%. Dan arah perbaikannya untuk fokus peningkatan jumlah dan kualitas SDM, pelaksanaan pengadaan barang jasa yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, dan bersaing, adil, dan akuntabel. Analisis kelemahan di KPBJ Kota Lubuk Linggau untuk saat ini adalah di bidang SDM, sistem dan teknologi, prosedur dan birokrasi, serta kultur organisasi. Bisa dibaca Pak yo, bisa dijelasin panjang kan kayak. Ya. Oke. Dan potensi perkembangannya untuk saat ini adalah di bidang teknologi, kita terus monitoring progres pelaksanaan PBJ berbasis real time, birokrasi modernnya dengan penyesuaian kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SDM dan kompetensi. Kita akan ikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi di LKPP. Untuk digitalisasi, kita otomatis proses pengadaan rutin kita menekankan kawan-kawan di OPD untuk rutin melalui e-katalog dan e-kontrak. Jadi tidak ada lagi yang manual, Pak. Untuk ide implementatif menghadapi perkembangan ke depan adalah yang pertama transformasi digital pengadaan, di mana ini untuk implementasinya, perencanaan hingga monitoring real time. Jadi pelaksanaan pengadaan itu yang tepat waktu, yang harus sesuai dengan perencanaannya. Yang kedua, integritas aplikasi KPBJ dengan sistem keuangan daerah. Nah, ini yang masih belum connect ini, Pak, antara sistem di LPSI dengan SIMDA atau SPD. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM, program pelatihan ini secara ini standar, Pak, kita pelatihan, terus insentif bagi pejabat fungsional yang PBJ, karena kawan-kawan ini kalau untuk diajak ke PBJ, kalau insentifnya agak kurang mungkin agak takut, Pak, agak malas jadinya. Yang ketiga, reformasi tata kelola, yaitu penerapan SPI, pemanfaatan WBS-nya, Westlife Blowing System. Dan ini analisis jaring kerja yang untuk pemetaan jejaring di UKPBJ, yang dimana dengan OPD yang terkait, yaitu pihak Bapeda, Inspektorat, Unit Kerja Teknis OPD, LPSI, dan pelaku usaha lokal. Untuk internal sendiri, untuk pemetaannya adalah Sekda sebagai pimpinan atau atasan di bagian Badjas, Inspektorat, BPKAD, OPD teknis, artinya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses pengadaan tepat waktu, tepat guna, dan sesuai aturan. Untuk eksternal adalah penyedia, yaitu penyedia itu maksudnya kawan-kawan penyedia yang baik kontraktor, pelaku usaha, BPKP, KPK, LKPP, untuk membangun ekosistem pengadaan yang kolaboratif, transparan, dan sesuai norma hukum. Strategi komunikasi yang kami ambil untuk membangun jaring kerja ini adalah, Pak, pertama internal collaboration. Kami akan melakukan rapat-rapat koordinasi berkala antar unit kerja minimal per triwulan. Untuk eksternal, sosialisasi rutin kebijakan PBJ kepada OPD dan penyedia melalui media komunikasi digital, yaitu optimisasi medsosnya. Yang kedua, newsletter bulanan tentang pengadaan reformasi.
Strategi yang keempat adalah monitoring dan feedbacknya, yaitu sistem pengaduan elektronik secara terintegrasi. Dua, survei kepuasan penggunaan layanan PBJ. Untuk strategi komunikasinya, Pak, grup WA, sosialisasi, website, penyiapan informasi terkait regulasi, SOP, dan layanan melalui medsos, dashboard real time, artinya memastikan keterbukaan informasi edukasi yang merata serta responsif terhadap dinamika pemangku kepentingan. Untuk strategi komunikasi ini, Pak, bisa dibuka di website kita, yaitu di LPSI Lubuk Kota Go.id, di mana di situ keterbukaan informasi untuk melihat paket pekerjaan, baik yang tender maupun non-tender, itu sudah tersedia di akun di website tersebut, Pak. Penutup, UKPBJ Pemerintah Kota Lubuk memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi lembaga pengadaan responsif, transparan, dan berbasis digital. Dengan mengatasi kelemahan internal, membangun jaringan kerja yang kuat, dan mengadopsi strategi komunikasi modern. UKPBJ dapat bergerak menuju world class enforcement unit yang mendukung kinerja pemerintah yang efisien dan akuntabel. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Tovan Asmar yang sudah memaparkan tugas asinkronusnya. Silakan ditanggapi, Bapak Ibu. Ada tanggapan? Oke. Baik, kita lihat di situ. Coba buka lagi, Pak Topan. Pak. Siap. Mm-mm. Yang mana, Pak? Yang tadi yang bantayangnya kok itu muncul yang beda, lain bantayangnya, Pan. Iya, Pak, benar, Pak. Ini, Pak. Yang bantayangnya, Pan. Ini munculnya Explorer, ini Windows Explorer. Belum, Pak. Iya, di ini dulu. Diulang lagi. Oh, ya. Ya, Bentar, oke. Pak, bentar. Oke. Yang mana, Pak? Mau di Yang tadi, yang ya, tayangan Pak. tadi, Pan. Ini, Pak, sudah, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, oke. Kalau kita lihat juga Topan sudah mendeskripsikan kondisi yang ada di organisasinya, ya. Oke, di organisasinya dan juga tadi rencananya mau ke world class government ya, pemerintahan berbasis dunia ya. Iya, Pak. Oke. Di mana katanya kuncinya di situ menjadi lembaga pengadaan yang, kan, responsif, transparan, dan berbasis digital, gitu ya. Maka setelah artinya arahnya sudah digulirkan oleh Topan selaku top leadernya di situ di UKPBJ. Maka Topan sudah bisa menganalisis, Pak Topan bisa menganalisis kondisinya tadi ya, di bawahnya tadi Pak Topan. Kondisi bagaimana existingnya ya di yang tadi. Nah itu, dia lihat bagaimana kelemahan. Tapi cuma ada kelemahan ya, tidak ada ini ya. Tidak, ini potensi perkembangan kayaknya lari ke mirip-mirip peluang ya. Iya, Pak, peluang, Pak. Ya, Jadi kelemahannya potensi yang ya, ke depan, kelemahan dan tujuannya ke sini, Pak. peluangnya ya. Iya, Pak. Oke. Kekuatannya tidak digambarkan, Pak Topan. Iya, Pak. Lewat, Pak. Baru nanti dapatlah ini implementatif. Iya, Pak. Iya, Pak. Dapatlah 3. Jadi ada 3 ya. Ada 3 yang mau digulirkan. Nah, ini sama seperti yang tadi yang ke Pak Ismail tadi ya. Ya, kayaknya mungkin bisa di ini dulu di breakdown dulu, Pak. Untuk ini ngambil yang mana dulu untuk jangka pendeknya, ya. Oh, iya, Pak. Jangka pendeknya mau yang mana, ya. Apakah nanti kan ada dua-dua semua itu. Nah, nanti ya, dianalisis, kita tentukan salah satu saja dari misalnya arahnya ke transformasi digital pengadaan misalnya. Kemudian itu untuk perubahan yang akan kita lakukan misalnya tambah satu lagi 3 biar analisisnya itu dia minimal 3 kalau menganalisis itu ya supaya ada banyak pembanding. Ya, apakah dia mau mengimplementasikan ini ya, apakah mau mengintegrasikan ini dengan sistem Simda. Oke. Nanti dilihat dari tadi efektivitas, efisiensi, dan biayanya. Kemudahan, efektivitas, kemudahan, dan biayanya. Dari
Misalnya Iya, ngambil Pak. yang pertama misalnya kan, kita tentukan, oh saya tentukan dari melihat kelemahan dan ke ini tadi, peluang tadi, maka rencana perubahan yang dilakukan adalah tadi, ya, yang mana tadi Pan, yang peluang yang pertama tadi Pan? Nah itu. Ini Pak peluangnya, Pak. Nah, transformasi bukan, yang rencana peluang tadi. Nah, nih, misalnya rencana yang akan dilakukan adalah transformasi digital. Kemudian ada beberapa strategi untuk menjadikan organisasi ini, ya, UKPBJ tempat Topan ini menjadi yang berbasis digital, melakukan transformasi digital, maka ada beberapa strategi, 1, 2, 3 dipilih. Misalnya dapat pilihan kita misalnya yang pertama. Nah, baru nanti dirumuskan ke kegiatan-kegiatannya. Nah, yang bagusnya Topan ini sudah ada strategi komunikasinya dia. Stakeholder dulu ya, sudah ada stakeholdernya, rencana stakeholdernya gitu ya. Oke, rencana stakeholdernya. Oke, kemudian juga ada apa yang diinikan, apa dalam hal apa gitu ya. Kerjasama itu dan membangun jejaring itu dalam hal apa? Ya misalnya dengan Bapeda, misalnya di inspektorat, ya, dalam hal apa gitu. Ya, kemudian lebih luas lagi katanya ada dari pihak internal dan eksternal. Itu ada yang kerja dan kemudian tadi yang topan itu ada apa tadi? Komunikasi, strategi komunikasi. Ya, Strategi ada komunikasi. bagaimana membangun strategi komunikasi dengan stakeholder ini. Stakeholder yang terlibat di jejaring kerja. Oke, udah bagus. Ya, Terima makasih, kasih, Pak. Makasih, Pak. Topan. Makasih, Pak. Makasih, Iya. Pak. Baik, untuk tadi Pak Ismail kelupaan, untuk Topan dan Pak Ismail sama-sama kita apresiasi paparannya dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Itu materi ya, materi. Oke. Sedikit saja materi kita. Saya akan mengulang tentang manajemen perubahan sektor publik, Bapak Ibu. Ya, manajemen perubahan sektor publik. Di mana untuk saya tanyakan dulu. Ya, manajemen perubahan sektor publik, di mana manajemen perubahan sektor publik ini, ya, ini merupakan langkah awal kita ketika akan melakukan perubahan. Ya, ketika akan melakukan perubahan. Oke, ya. Jadi ini tahapan-tahapan ketika kita akan melakukan perubahan. Jadi kita ke ini kan. Ya, oh ini sudah ya. Manajemen perubahan sektor publik. Jadi ada tahapan-tahapan ketika ingin melakukan perubahan. Tadi kan di tugas tadi kan tujuan akhirnya ingin menjadikan lembaga kita itu yang berkelas dunia. Nah, gitu ya. Maka tahapan manajemen perubahan itu yang pertama kita menentukan gagasan perubahan. Kemudian merencanakan perubahan, menerapkan perubahan dan mengelola transisi dan menguatkan perubahan. Jadi tugas saya yang kemarin itu sudah masuk ke tahapan pertama menentukan gagasan perubahan. Apa sih perubahan apa yang akan saya lakukan? Oke, terhadap organisasi saya. Seperti tadi yang Pak Surya, Pak Ismail, Pak Tovan, tadi kan sudah ada gagasan-gagasan perubahannya. Ya, kemudian baru kita rencanakan. Berencananya bisa dalam bentuk kegiatan seperti yang dibuat oleh Pak Topan tadi, siapa saja nanti stakeholder yang terlibat, kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder dan sebagainya. Nah, ya. Nah, setelah kita rencanakan maka kita terapkan. Dan saat penerapan kita harus bisa mengelola transisi. Mengelola transisi di sini maksudnya bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dalam tataran pemimpin eselon 3 itu bisa mengendalikan anggota tim kita yang di bawah kita supaya dia mau melakukan perubahan. Artinya ketika kita melakukan perubahan kan ada perubahan dari yang lama ke yang baru kan. Nah, itu yang transisi. Nah, bagaimana kan caranya kita sebagai seorang pemimpin itu melihat supaya transisi ini berjalan lancar gitu. Ya. Bagaimana supaya transisi ini berjalan lancar dengan kita melihat bagaimana tim-tim yang ada di bawah kita, orang-orang yang ada di lingkup organisasi kita. Kemudian setelah itu, setelah terjadinya perubahan, maka perubahan ini perlu kita kuatkan. Di sini kita bisa melihat keberlanjutannya apa. Apakah hanya sampai di sini, apakah nanti akan ada keberlanjutan ke depannya. Nah, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, ini tahapan manajemen perubahan, Bapak Ibu. Oke, ini ada penjelasannya. Ya, sudah tadi saya jelaskan.
Sekilas, jadi tahapan diagnosa organisasi ketika kita menentukan gagasan, tahapan diagnosa organisasi, kemudian di perencanaan perubahan kita membuat milestone. Milestone ini pentahapan kegiatan, kemudian kita merumuskan apa ya, kriteria keberhasilan dari setiap milestone. Jadi misalnya punya pentahapan kayak di milestone saya benar-benar ini, maka keberhasilannya apa kriterianya? Ya, misalnya ketika kita seperti kata Bu Nir tadi misalnya, ketika kita misalnya di milestone kita ada penyusunan regulasi untuk menguatkan perubahan kita, maka ya kriteria keberhasilannya apa? Tersusunnya regulasi atau telah disahkannya regulasi seperti itu. Ya, kemudian kita terapkan ya, memberdayakan stakeholder ya, seperti tadi kita terapkan, kemudian kita kelola transisi tadi ya. Kata saya tadi, bagaimana kita melihat orang-orang yang ada di lingkungan kita, di lingkungan organisasi kita, khususnya di bawah kita, ya, bagaimana kita memberdayakan orang-orang bawah kita itu supaya dia bisa beradaptasi terhadap transisi ini, ya, supaya dia tidak resist, tidak resist, ya. Nah, kalau kita lihat yang kemarin itu, yang di jaring kerja yang materi kita kemarin itu, ya kan ada yang tadi ada yang pengaruhnya besar, ada kekuatannya kecil. Nah, kita melihat ke situ supaya orang-orang yang tidak resist, tidak bertahan di sini. Bagaimana caranya kita? Ya, oke, oke. Dan itu kadang-kadang dalam aksi perubahan yang terakhir ini, ketika saya di PKA Angkatan 2 itu ada itu pertanyaan dari penguji kepada peserta. Pak, ketika Bapak melihat ini di stakeholder Bapak ini, apakah Bapak yakin bahwa semuanya itu akan pro? Apakah Bapak merasa ada enggak yang kira-kira resist atau bertahan atau dia kontra? Nah, ada katanya. Nah, strategi Bapak gimana supaya orang ini tetap supaya dia menjadi pro? Nah, gitu. Ya, oke. Nah, itu contohnya. Jadi itu bagaimana kita mengelola transisi sehingga yang orang-orang yang ada di bawah kita, yang di anggota tim kita itu dia tidak resist dengan bertahan dengan cara yang lama. Kemudian kita kuatkan perubahan itu. Kita kuatkan perubahan itu, ya. Oke, kita kuatkan perubahan yang sudah kita lakukan supaya nanti dia bukan mundur dia. Bukan mundur, nanti menghindari supaya dia tidak mundur. Wah, ini kayaknya berhasil, perubahannya kembali lagi ke selera asal gitu ya, kembali ke laptop gitu atau kembali ke cara lama. Nah, kita hindari yang itu. Makanya kita perlu kuatkan perubahan yang kita lakukan. Oke, baik, kita ambil saja yang pertama. Yang pertama tadi ya. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan gagasan perubahan, di mana kita adalah melakukan diagnosa organisasi, Bapak Ibu. Melakukan diagnosa organisasi. Nah, tadi sudah kita bahas juga tentang analisisnya, ya. Nah, ketika kita akan melakukan diagnosa organisasi, ada berbagai macam cara, ya. Oke. Cara tadi yang dibuat oleh Pak Surya, oleh buat Pak Ismail, termasuk Topan juga tadi ya, Pak Topan juga, itu yang cara dengan melihat SWOT-nya. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan dengan melakukan gap analysis, ya, melakukan analisis masalah. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita membuat kesenjangan, dengan kita menganalisis kesenjangan, ataupun dengan cara kita itu melihat kesenjangan atau perbedaan atau apalah ya yang terjadi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Apa yang ideal, apa yang akan kita lakukan? Idealnya gimana? Wah, idealnya begini, bla 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 bla. Tetapi kenyataannya begini, sehingga munculnya gap analisis. Di mana sih letak gapnya itu di mana? Ya, letak masalahnya, letak kesenjangannya itu di mana? Kenapa muncul kondisi saat ini yang tidak sama dengan kondisi ideal yang kita harapkan? Nah, disitulah, dan ini kita kaitkan dengan tusi kita, ya, tusi Bapak Ibu di bidang itu, ya. Misalnya Bu Buyi di bidang promosi kesehatan, ya Bu Buyi kaitkan dengan yang Ibu analisis di gap itu, kaitkan dengan tusi Ibu sebagai kepala bidang promosi kesehatan. Gitu. Ibu tidak melihat bidang apa lagi di sana Bu, misalnya Bu? Promosi pariwisata, Pak. Promosi kesehatan dengan Bu Nir ya. Promosi pariwisata. Bidang apa lagi Bu selain promosi pariwisata Bu? Ada bidang destinasi dan bidang STM dan Nah, Akraf. itu. Jadi yang Ibu lihat itu hanya di bidang Ibu saja dulu. Ya, jadi Ibu bukan melihat ke bidang destinasi wisata atau bidang apa gitu. Oke.
Nah, dari sini nanti akan mendapatkan gap. Nah, gap ini nanti yang akan menjadikan rumusan isu. Ya, gap inilah nanti yang akan menjadi rumusan isu sebagai dasar kita melakukan perubahan. Ya, oke. Baik. Nah, kemudian isu tersebut kita lihat apakah isu atau gap dari gap yang kita ambil tadi, apakah dia memang sudah layak untuk kita angkat untuk menjadikan suatu isu. Caranya kita dengan melihat teori yang disebut dengan APKL ini salah satunya. Ada beberapa teori ya, tapi salah satunya yang sederhana saja, yang dasarnya itu adalah dengan melihat APKL ini. Kita lihat dari apakah dia sudah aktual, sedang hangat dibicarakan, apakah dia mengandung masalah atau problematik. Kemudian kita lihat juga apakah dia menyangkut hajat hidup orang banyak atau dia memang pantas realistis untuk dijadikan isu. Nah, ini kita menggunakan skala Likert namanya dengan standar 1 sampai 5. Ini contohnya ya. Misalnya tadi asalnya kan dapat di sini ya. Nah, dapat dari sini A, B, C, D misalnya. Nah, ini jadi isu di sini. Nah, kita lihat. Oke, dari 3 ini ya. Nah, ini misalnya kenapa kita 3? A-nya 3, ya bisa jadi dia cukup aktual. Nah, gitu. 5-nya menurut kita, ini kita sendiri menentukan, yang B ini kayaknya sangat aktual, maka kita kasih 5. Yang ini 2, 2-nya tidak aktual, dan sebagainya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata isu B misalnya peringkat tertinggi, wah ini yang paling berkualitas urutannya. Nah, kita bisa langsung yang berkualitas langsung kita pilih atau kita adakan lagi tapisan untuk melihat apakah isu yang sudah kita nilai ini yang paling berkualitas ini layak untuk menjadi prioritas atau prioritas isu yang akan diselesaikan, maka kita bisa menggunakan yang dikatakan Pak itu tadi salah satunya dikatakan oleh Pak Surya tadi USG dengan melihat bagaimana urgensinya, apakah seberapa mendesak, kemudian keseriusan dari permasalahan tersebut, dan growth. Kalau isu tidak diselesaikan, maka dampaknya atau kemungkinan memburuknya bagaimana? Oke. Ya, misalnya ini kita lihat yang A misalnya, yang A 4 dari urgensi. Oh, ini 4 ini artinya dia mendesak. Kalau sangat mendesak dia 5. Ini misalnya B, B ini sangat mendesak ini ya. Oke, sangat mendesak. Artinya itu harus dibahas segera, tidak boleh ditunda-tunda. Oke, nanti kita jumlahkan, kita dapat peringkat. Nah, dapatlah peringkat 1. Yang peringkat 1 lah inilah yang disebut dengan isu prioritas, ya, isu yang akan kita selesaikan. Isu akan kita selesaikan. Oke, oke. Nah, setelah itu baru kita ke ini tadi. Kita lihat bagaimana sih untuk melihat penyebabnya. Salah satu analisisnya, pisau analisisnya itu dengan menggunakan apa kita sebut dengan fishbone, ya, tulang ikan. Di mana kita melihat itu ada masalah utamanya. Masalah utamanya ada di sini. Yang nomor 1 ini, misalnya terpilih ini, misalnya masalah B terpilih, nomor 1 ini, maka kita letakkan di tulang ikannya, di kepala ikannya, kemudian tulang itu menyebar. Kita bisa melihat dengan faktor 6M ini, apakah man, machine, method, material, measurement, atau environment. Kita lihat, oh masalah ini jadi prioritas. Penyebabnya apa sih? Dari faktor manusianya apa? Nah, misalnya apakah perlunya keterampilan, apakah kurangnya pelatihan, dan sebagainya. Dari segi mesinnya apa? Peralatan dan teknologinya. Prosesnya gimana? Bahan yang digunakan apa? Alat atau metode pengukurannya bagaimana? Dan juga faktor lingkungan, ya, lingkungan. Nanti akan dia berbentuk seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dia akan berbentuk seperti ini, ya. Jadi ini yang tadi, yang terpilih tadi, maka di sini dari mesin. Nah, yang inilah yang jadi penyebabnya. Tulang-tulang kecil inilah kita rumuskan jadi penyebabnya. Ini kan bisa tergambar nanti. Oh, dari segi manusianya ternyata ada 3, ya. Ini namanya penyebab utamanya. Ini namanya penyebab spesifik, ya, penyebab khusus atau spesifiknya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana sih atau ketika kita akan melakukan perubahan, apa sih langkah awal kita? Langkah awal kita apa? Nah, ya.
Jadi tadi sudah tadi kan langkah awal kita tadi ya bisa yang seperti yang dibuat oleh Pak Surya atau buat Pak Topan atau Pak Ismail tadi dengan ASIS SWOT baru nanti dapat ini atau kita bisa menggunakan cara yang seperti ini tadi dengan melihat gap analisis runutannya seperti tadi ya seperti tadi tapi bisa menggunakan alat-alat analisis yang lain. Kita tidak membatasi menggunakan analisis yang apa ya. Kalau yang saya jelaskan tadi itu yang dasarnya dan itu yang menurut saya yang paling mudah lah itu ya dasarnya. Oke, karena untuk menentukan prioritas ada namanya ASRID ya. Melihat menentukan strategi ya. Ada namanya tapisan McNamara gitu. Ada juga ada istilahnya menggunakan apa ya kalau dulu PIM 3 harus menggunakan teknik analisis manajemen TAM. Nah, itu ribet itu ya dan memang sangat ribet itu. Kalau PIM 4 menggunakan pola kerja terpadu dan pengambilan keputusan dan penjelasan pengambilan keputusan. Itu ribet itu. Ribet ya. Saya saja pengajaran juga merasa ribet. Walaupun kami untuk ngajar itu dididik dulu. Kemarin saya di Kemendagri seminggu belajar tentang TAM, teknik analisis manajemen. Waktu masih PIM 3 supaya layak untuk mengajar itu kalau enggak ada sertifikatnya dianggap tidak layak ya tidak boleh mengajar materi itu dan memang ya pusing iya beberapa WI ya pusing kami sesama WI aja pusing ya oke baik nah tapi sekarang ada kemudahan dipersilakan kepada Bapak Ibu selaku peserta untuk memilih analisis apa yang Bapak Ibu kuasai yang menurut Bapak Ibu yang mudah untuk Bapak Ibu pahami mudah dilaksanakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang ini tentang manajemen perubahan sektor publik di mana itu merupakan starting point dari Bapak Ibu akan melaksanakan perubahan. Ya. Ini nanti kaitannya ke agenda keempat, ke rencana aksi perubahan, kepada aksi perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat rancangan aksi perubahan, starting point-nya dari situ tadi. Mulai dengan mendiagnosa organisasi. Nah, mendiagnosa organisasi itulah adanya di materi agenda kedua ini, Bapak Ibu. Nah, tahap pelaksanaannya nanti pelaksanaan perubahannya itu ada di agenda ketiga. Mata pelajaran yang ada di agenda ketiga. Itu tahap pelaksanaannya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Izin Pak, Ya, silakan Bu Nir. ya Pak terkait dengan tahapan manajemen perubahan, itu kan kami di Dinas Kesehatan ini kan Pak kalau untuk melihat isu ya sangat banyak ya Pak. Tergantung nanti saya menggunakan polanya seperti apa gitu Ya, Pak. betul. Tapi yang mau saya tanyakan ini dengan eh, realita yang ada gitu Pak. Seperti saya Pak, saya di bidang pelayanan dan SDK itu salah satunya di bagian saya itu ada terkait dengan pengelolaan kefarmasian gitu Pak. Nah, kami saya tuh nggak lihat ke belakang ya Pak, pas saya di sana gitu di 2 tahun ini itu terjadi setiap BPK inspektorat gitu Pak ya, itu kami itu bermasalahnya tuh di obat-obat expire gitu Pak. Nah, mungkin saya mohon nanti solusinya Pak. Kalau dalam pemikiran saya Pak, ini saya merasa ini sangat urgen gitu Pak. Karena ini kan penemuan yang berulang gitu Pak, berulang sehingga kami mendapat setiap kali BPKP inspektorat itu teguran terus gitu Pak. Nah ini eh, apakah boleh Pak saya nanti akan mengangkat ini terkait dari yang Bapak jelaskan tadi itu menggunakan Fishbone atau USG tadi ya Pak ya. Jadi karena kalau saya merasa secara pribadi Pak untuk eh, di bidang tersebut sangat gimana ya Pak sangat rasanya tuh hal yang seperti ini harus cepat diatasi gitu Pak. Nah, sepertinya mereka eh, SDM yang ada itu kayaknya kewalahan, mungkin bukan kewalahan ya Pak ya, di ininya Pak, di sistem gitu Pak. Sistem mereka pengelolaan itu kebanyakan itu manual Pak. Jadi kan pada masa sekarang kan Pak, kebanyakan itu sudah pakai digital gitu Pak, kan pakai aplikasi. Nah, kira-kira Pak untuk menyelesaikan persoalan di bidang saya ini, Pak. Solusinya gimana ya, Pak? Ini
Saya sangat merasa agak berat gitu, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pertanyaan kedua, Bu, solusi ya nanti dikembalikan ke Ibu lah sebagai agen perubahannya, Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, khusus Bu Nir ya, saya lihat kembali tadi ketika kita melakukan gap analysis, nah ini, kita didasarkan kepada tusi kita, ya, tusi kita. Jadi, kalau di tusi Ibu ada salah satu misalnya pengelolaan kefarmasian, ya bisa Bu, bisa diambil. Ah, gitu. Jadi misalnya di tusi Ibu sebagai kabid apa tadi ya, ada Ya, mengatakan bahwa termasuk ada pengelolaan kefarmasian, ya bisa diambil. Artinya Ibu mengambil isu dari tusi itu, gitu, dari tusi pengelolaan kefarmasian. Ya, kalau menurut mungkin Ibu selain permasalahan mungkin ada tentang tenaga kesehatan yang lain kan. Nah, ada, Pak. ada tusinya itu kan. Nah, Ibu lihat di tusi itu, Bu. Kalau seandainya di tusi Ibu tidak ada yang membicarakan tentang kefarmasian atau tugas Ibu, tusi Ibu yang berhubungan dengan kefarmasian, ya tidak bisa diambil, Bu, karena itu bukan di tusi Ibu sebagai kabitnya gitu. Oke, gitu Bu ya. Ya, Gitu aja, Bu. Jadi makasih, Pak. disesuaikan dengan itu. Dan ini menarik Bu ya, menarik. Saya cerita pengalaman sedikit Bu ya. Tahun 2023, kalau tidak salah, 2022, saya membimbing coach PKA atas nama Dr. Charlie Bu. Dr. Charlie Bu tahu ya, sekarang direktur rumah sakit di Sekayu ya. Jadi dia itu farmasi, dia ngambil kefarmasian Bu. Di mana dia itu bukan expire tapi dia ketersediaan obat diambilnya Bu. Jadi kadang-kadang ada beberapa apa ya, rumah sakit atau apotek itu yang obatnya itu tidak ada sehingga pasien itu kebingungan nyarinya di mana gitu ya. Nah, jadi dia punya semacam solusi, semacam aplikasi untuk melacak kesediaan obat di setiap rumah sakit, baik di RSUD Siti Aisyah atau Petanang atau di Air Bunda atau Siloam, pokoknya ada di Linggau ini, dan juga termasuk juga di apotek-apotek. Jadi dia sebagai KB-nya dia bisa melacak. Oh, di sini obat ini misalnya sekarang ini stoknya banyak di sini. Oh, ini kehabisan stok seperti itu, Bu. Dan memang itu memang sudah di bidang dia. Waktu itu kabit apa dia lupa saya. Atau dia kabit yang Ibu ini mungkin ya. Sama, Pak. Oh, nah ya, artinya dia ngambil kefarmasian itu bisa, Bu. Itu bisa. Jadi itu disahkan saja pada saat dia melakukan aksi perubahan ya sudah disahkan saja. Dibolehkan saja sama penguji dia dianggap memang sesuai dengan tusinya karena dia bisa menunjukkan ini tusi saya memang ada di tusi saya. Walaupun di bawah saya memang ada kasubit kalau tidak saya ngurusan kefarmasian kan gitu. Tapi di tusi saya memang ada yang membidangi atau yang mengurusi tentang kefarmasian ini. Bisa seperti itu, Bu. Tapi dia bukan tentang obat expire, tentang ketersediaan obat, tentang kesehatan. Oke, Ibu Ya, kenal ya? Pak. Iya, dengan Pak. Kenal, Pak. Iya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, Bu. Iya, Izin, baik. Pak. Oh ya, Bu Bui. Satu lagi Bu Bui ya. Oke, Ya, silakan. masih ada waktu kan, Pak? Oh, masih. Apa sih yang tidak bisa buat Bu Bui? Iya. Oke, Pak. Mengenai manajemen perubahan sektor publik tadi, Pak, kan kita sudah untuk rencana aksi kan mendiagnosa masalah yang ada di stakeholder Betul, kita. betul. Nah, jika isu strategis itu sudah kita dapat, ya Pak ya, gimana kita menerapkan perubahan jika itu tidak hanya melibatkan OPD saja yang ada di intern pemerintah kita, tapi juga terkait dengan kabupaten kota lain. Nah, tentu saja itu kan mungkin isu kita itu bukan prioritas mereka, Pak. Prioritas masalahnya kan tidak sama. Nah, itu gimana, Pak? Misalnya kita menemui hambatan itu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang pertama Bu tetap kita masukkan di jejaring kerja, tetap kita masukkan Bu. Ya. Tapi walaupun bagi mereka mungkin isu prioritas, tapi selagi tempat kita menjadi isu prioritas ya bisa-bisa saja Bu. Sah-sah saja. Selagi di tempat kita masih menjadi isu prioritas. Mungkin kita bisa belajar dari mereka, kabupaten atau kota yang lain, yang menurut mereka, wah kami sudah menerapkan ini, atau misalnya, wah kami sudah maju selangkah dari isu yang Ibu Buya ambil seperti itu kan. Nah kita bisa belajar dari situ Bu. Jadi ya tetap ya selagi dia memang terjadi di organisasi kita dan memang dia berhubungan atau dia mendukung
tusi Ibu Buyi sebagai kepala bidang di situ. Tetap saja Bu, bisa saja Bu. Tidak jadi masalah Bu, tidak masalah. Ya namanya kan inovasi ya. Kita melakukan inovasi. Yang namanya inovasi itu kan not only pure apa ya, murni ya. Benar-benar murni. Benar-benar tidak ada sebelumnya dimanapun. Bisa saja. Jadi misalnya Ibu misalnya ketika Ibu Buyi misalnya mau menggulirkan inovasi ini untuk melakukan perubahan di organisasi Ibu, ternyata di tempat Pak Fajri sudah ada. Wah, kata Pak Fajri, wah, tempat saya sudah ada ini. Kami sudah melakukan itu. Nah, Ibu bisa menginovasi dari tempat Pak Fajri melakukan inovasi yaitu dengan ATM tadi, Bu. Amati, tiru, modifikasi. Ibu tanya, amati di mana penerapan tempat Pak Fajri, misalnya. Kemudian Ibu tiru, oh begini caranya. Udah, artinya seperti ini ya nanti. Kemudian Ibu modifikasi. Bisa jadi ada beberapa hal yang membedakan antara lingkungan di tempatnya Pak Fajri dengan lingkungan tempatnya Bu Buyi. Yang menurut Bu Buyi, wah kayaknya kalau di tempat Pak Fajri ini, di tempat saya, tidak cocok ini di daerah saya harus melakukan perbaikan. Itulah namanya ATM tadi Bu, modifikasinya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke ya, baik. Oke, kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang penjelasan tugas asinkronus hari terakhir. Hari terakhir ya. Hari terakhir maksudnya bukan hari terakhir ini agenda kedua, besok kan masih masuk agenda ketiga. Maksudnya hari terakhir juga dengan saya, karena setelah ini saya mau berpindah lagi ke kelompok 3, berpindah. Iya, bosan pula topan nengok ya ini kalau di sini terus. Tugas Ada terus yang ya. lain. Tugas terus. Iya, cekak nomeden Pak, namanya Pak nomeden. Iya. Pagi ketemu, malam temu. Nah, itu makanya itu kan. Baik. Nah, ini ada tugas untuk hari terakhir. Ada 2 tugasnya, tugas individu. Ya, oke. Ya, tugas individu, Bapak Ibu singkat saja bikin video ya. Bikin video singkat pengalaman belajar Bapak Ibu agenda kedua dengan saya, baik mandiri maupun secara daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya, oke. Kemudian durasi videonya 5 menit, 3-5 menit, isi videonya diunggah di media sosial. Oh iya, saya lupa satu lagi, tidak saya tuliskan karena sudah saya upload. Jangan lupa nanti di tag media sosial, kalau misalnya masukkan di Instagram, di tag UPT Diklat Kota Lubuk Linggau ya, atau BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ya Bapak Ibu ya, di tag. Jadi biar termasuk. Itu nanti bisa jadi bahan akreditasi kami nanti ya. Ternyata memang kegiatannya memang tadi berjalan atau dan memang ada eviden bukti bahwa ya ada kegiatan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tag di Instagram, ada Instagram saya, ada Instagram UPT Diklat, namanya UPT Diklat Kota Lubuk Linggau, juga BKPSM Kota Lubuk Linggau. Batas pengumpulan hari ini hari Rabu, saya tunggu paling lambat jam 23.59 ya. Oke, itu tugas individu, gampang tugas individu. Dan ingat Bu ya, pakainya pakaian sekolah ya. Pakaian sekolah maksudnya pakai baju putih, pakai dasi, ya. Iya, bukan pakaian sekolah pakai baju ada OSISnya, itu Pak Rahmat. Kayak Pak Rahmat minjam baju anaknya SMA, pakai baju OSIS kayak gitu. Pakaian sekolah maksudnya pakai baju putih, dasi hitam gitu ya. Oke. Ada apa namanya tuh, ada pin korpri, ada nama gitu ya. Baik. Nah, tugas yang kedua kelompok. Nah, Bapak Ibu, tugas kedua kita kalau kelompok, kita jalan-jalan. Jadi ada 3 kota tujuan kita. Kita mau ke Bandung, mau ke Jogja, dan mau ke Surabaya. Oh, jauh ya perjalanan kita ya. Tapi kita berselancar di dunia maya saja ya tugasnya. Iya. Nah, tugasnya Bapak Ibu, ada kasus. Ya, kasus ini kita tidak tentang kasus yang negatif ya. Kita positive thinking, kasus-kasus yang itu kasus juga namanya ya, yang ya hal yang sedang terjadi gitu. Ya, ada kasus, kemudian Bapak Ibu coba pelajari kasus yang saya berikan di browsing melalui internet, kemudian Bapak Ibu identifikasi ya dari kasus tersebut perbedaan persamaan pelayanan yang diberikan dengan yang di tempat masing-masing peserta. Apa perbedaan persamaannya dan apa lesson learn-nya? Apa yang Bapak Ibu bisa pelajari, yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari kasus tersebut? Apa yang bisa lesson learn itu apa yang bisa kita pelajari? Dan apa yang kita bisa pelajari dari pembahasan kasus tersebut atau diskusi tentang kasus tersebut. Ya. Kemudian untuk pembagian kelompoknya seperti biasa ada 3. Kelompok 1 nanti akan ke Surabaya. Ya, kelompok 1 ke Surabaya ada Pak Yoga, ada Pak Aldino, dan ada Ibu Nirwana.
Nah, silakan pergi ke Surabaya. Di Surabaya itu ada namanya Ekios. Ya, kemudian Bapak Ibu, Pak Yoga, Pak Aldino dan Bu Nirwana, coba nanti bandingkan perbedaan persamaan apa dengan Ekios dengan yang ada di tempat masing-masing peserta. Misalnya tempat Pak Aldino di Dinas Pemuda Olahraga, perbedaan persamaannya apa? Di tempat Bu Nir di kesehatan, perbedaan persamaannya apa? Di tempat Pak Yoga Dinas Pendidikan, ya persamaan perbedaannya apa? Baru nanti rumuskan lesson learn-nya apa. Ya, oke. Itu kelompok 1 ke Surabaya. Kelompok 2 itu ada Pak Fajri, Pak Fahmi, Pak Buyi, Pak Topan dan Bu Buyi. Nah, itu perginya ke mana kita? Ke Bandung. Iya. Kita nengok yang gelis-gelis di Bandung ya. Dingin Pak, dingin. Iya. Ya. Tapi kalau dingin dia jangan ini Pan ya, kalau ke Bandung Pan ya, jangan ke puskesmas Pan ya. Siap. Ya, dikhawatirkan kalau stula kebanyakan peserta bapak-bapak malam-malam ke puskesmas dia. Pusat kesenangan mas-mas. Iya. Saya bimbing, mau kemana Pak? Sudah selesai diskusi malam. Puskesmas dulu Pak. Lah kan malam ditutup puskesmas. Ada Pak yang buka puskesmas malam kan? Iya. Pusat kesenangan mas-mas. Oke, baik. Oke, jadi Pak Topan, Pak Fajri, Bu Buyu, dan Pak Mail itu ke Surabaya. Di Surabaya ada mengintegrasikan smart government, namanya smart city. Nah, oke. Oke, nanti dipelajari, dicari bahan-bahan lain sehubungan dengan ini, kemudian baru didiskusikan. Ya, tentang tadi. Dua hal yang didiskusikan, persamaan dan perbedaan dengan pelayanannya, kemudian lesson learn. Kelompok ketiga, Pak Mawan, Pak Rahmat, dan Pak Surya itu jalan-jalan ke Yogyakarta. Ke Jogja gitu ya. Nah, di Jogja itu ada aplikasi namanya Jogja Istimewa. Bapak Ibu, Bapak-bapak ini semua ya, Bapak-bapak ini ya. Oke, dari trio ini ya. Ada trio Bapak-bapak ini. Nanti silakan Bapak Ibu browsing di internet, cari yang berhubungan dengan aplikasi Jogja Istimewa. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tidak ada bahan tayang karena tidak ditampilkan. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk file PDF, dokumen, ya. File PDF maksimal 10 lembar, kertas sampah 1,5 huruf Arial 12. Oke. Kemudian dimasukkan di akun Google Drive, ya. Dan disubmit di Google Classroom. Sama seperti tadi yang di apa namanya tadi? Tugas video tadi, linknya saja masukkan ke Google link media sosialnya yang ada video itu yang dikumpulkan di Google Classroom, ya. Oke, batas pengumpulannya itu hari Rabu tanggal 6 jam 23. Oke Bapak Ibu. Oke, tugas itu sudah saya upload di LMS di Google Classroom dan Bapak Ibu sudah dibuka, ya. Sudah bisa dibuka di Google Classroom, ya. Sebentar lagi akan dibuka itu dibukanya itu jam 8 kalau saya sudah terbuka dia. Sudah dibuka Pak, sudah dibuka tadi tugas dari Pak Alam. Sudah bisa ya, Pan ya? Nah ya, sudah dibuka. Studi dan kelompok sudah dibuka tadi Pak. Oke, sudah bisa dibuka ya? Oh ya sudah. Ya, karena jam 8 kalau salah, baru bisa dibuka jam 8 tadi. Oke. Izin bertanya boleh Pak? Nah, boleh silakan. Jadi untuk tugas itu Pak dirinci Pak ya, misalnya di Kota Lubuk Linggau untuk smart government-nya, government center-nya seperti ini. Ya, smart city-nya ya, persamaannya perbedaannya. Persamaannya perbedaan dengan di Surabaya. Begitupun yang kami kan nih berempat nih Pak, 2 yang dari Lubuk Linggau, 2 dari Tanjung Jabung. Yang dari Tanjung Jabung Pak ini ya, Pak Mael ya? Pak Mael, yang di kelompok ya, kami, Pak Fajri sama Ismail Pak. Pak Fajri ya, dengan Pak Ismail. nanti ASN cukup satu saja Pak. Jadi yang di Pemkot Lubuk Linggau gimana, yang Pemkot Tanjung Jabung Timur gimana gitu. Oh itu aja Pak ya. Jadi instansi saja. Kalau misalnya dalam satu kelompoknya sama-sama dari Linggau ya cuma satu saja di Pemkot Lubuk Linggau gitu. Oh ya Pak. Jadi misalnya kayak di kelompok kita berempat, jadi di Tanjung Jabung gimana, di Lubuk Linggau gimana? Itu Tanjung Jabung gimana, di Lubuk Linggau gimana gitu. Persamaan perbedaannya apa? Tapi lesson learn-nya cuma satu Pak. Ya. Ya. Jadi di makalah itu diisi Pak ya. Jadi Linggau begini, Tanjung Jabung begini, persamaan dan perbedaan dengan di Kota Bandung.
Ya, betul. Ya, di tempat lokusnya ya. Oke. Kata Pak Rahmat, kalau Pak Topan kelompoknya mau 20 halaman boleh, walaupun dibatasi 10 halaman. Boleh Pak Rahmat ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oh, boleh. Pengarang Jangan Kak, bebas, kali ini pengarang bebas. Kak Topan kelompok aku Kak, jangan, Oh, gitu ya. jangan. Nah, Bu Yi, oh Yi, Eh. ambillah topan aku udah hobi lanang. Jijai bajai Pak ya. Pak Dino lah seriusnya lah mikir gitu apalah nak dibuat. Secara Pak Pak Dino Yoga lagi kelompok siapa Pak DL. Dino nih? Pak Arno Smart City itu Pak, kemarin leading sektornya Pak Dino Pak waktu di bagian umum itu Pak. Jadi paham Pak Dino itu Pak. Oh ya, aman lah itu kelompok Bu Nir kalau cak itu. Nah, kelompok Bu Nir, Pak Dino Rahayu. dengan Pak Yoga kan satu instansi, Pemkot. Ya udah di Pemkot Lubuk Linggau langsung. Ya, aman lah Bu Nir. Pak Adino Bukan lah, di Sporanya masternya misalnya ketua Pak Pak misalnya. Iya, Topan. Pak, Ya. Pak Aldino. Satu lokus, Mak. Cuman sayangnya Pak Aldino dapat tugasnya yang Ekios Pak, bukan Iya, Ekios, Pak. Serahkan pada ahlinya ya, Nak. Iya. Oke. Baik Bapak Ahlinya Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya, atas partisipasinya. Mohon maaf ada kekeliruan selama pembelajaran kita di hari mulai dari keberapa itu? Ke-13 ya? 13. 13, 14, 15 ini. Dan insya Allah nanti kita ketemu di agenda keempat di hari Selasa nanti ya. Tapi gabungan, tidak lagi di kelompok, akan pembelajarannya akan digabung dalam satu angkatan. Pengelompokannya cuma batas agenda 1, 2, 3. Sudah agenda ketiga nanti Bapak Ibu bisa ketemu dengan dari kelompok yang lain dalam satu angkatan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Debi Ricardo sebagai pengamat yang setia menunggui kami. Pembelajaran sinkronus ketiga hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Lam. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama semuanya. Pak. Yuk, sampai jumpa hari Selasa ya. Ya, Pak. Ya. Siap. Bye-bye.